Konsep manajemen. Apa yang kalian ketahui tentang manajemen? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari kegiatan manajemen. Secara etimologis, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, sehingga secara umum, pengertian manajemen adalah suatu ilmu dan seni dalam pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain. Mengapa manajemen dikatakan sebagai ilmu dan seni? Dikatakan sebagai ilmu dan seni karena manajemen disusun secara sistematis dan ilmiah, sehingga dapat dipelajari secara teoritis maupun konseptual. Dan dikatakan sebagai seni karena terdapat keindahan dalam mengatur sumber dayanya. Lalu, mengapa manajemen harus mengelola sumber daya? Karena sumber daya terbatas, maka sumber daya harus dikelola secara efektif dan efisien. Efektif berhubungan dengan tercapainya tujuan, dan efisien berhubungan dengan optimalisasi sumber daya yang terbatas. Mengapa manajemen harus mencapai tujuan? Karena sebuah tujuan menunjukkan untuk apa organisasi atau perusahaan itu didirikan. Dan mengapa melalui kegiatan orang lain? Karena kegiatan manajemen tidak dapat berjalan hanya dengan seorang diri, sehingga harus melibatkan orang lain dengan adanya koordinasi antar pelaku manajemen. Prinsip 5W+1H dalam manajemen. What, why, who, where, when, dan how. What? Apa yang diatur? Bagian yang diatur ialah unsur-unsur manajemen yang dikenal sebagai 6M. Man atau manusia. Dalam manajemen diperlukan manusia dalam hal menjalankan kegiatan manajemen, karena peran SDM sangatlah penting dalam hal pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, money atau uang. Uang merupakan darah bagi suatu organisasi. Tanpa adanya uang, maka organisasi sulit untuk berjalan, bahkan untuk berkembang. Yang ketiga, method atau metode atau cara kerja. Tercapaiannya suatu tujuan bergantung pada cara pelaksanaannya. Apakah menggunakan cara kerja yang baik sehingga mempermudah jalannya pekerjaan sehingga tujuan akan mudah tercapai. Yang keempat, mesin. Peralatan mesin berguna dalam hal membantu pekerjaan manusia untuk mencapai tujuan. Penggunaannya sangat bergantung pada manusia dalam mengoperasikannya. Yang kelima, material atau bahan baku. Bahan baku merupakan input yang harus diolah untuk menciptakan produk untuk mencapai tujuan. Yang keenam, market atau pasar. Setelah menjadi produk akhir atau output, maka produk akhir tersebut harus dipasarkan untuk mendapatkan suatu tujuan, misalkan mencari keuntungan dari produk yang dijual. Why? Kenapa harus diatur? Karena untuk mendayagunakan unsur-unsur manajemen tersebut, saling mengintegrasikan dan mengkoordinasikan untuk mencapai tujuan. Who? Siapa yang mengatur? Pihak yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi atau persuasi agar unsur manajemen dapat tertuju dan terarah sesuai dengan tujuan. Pemimpin di sini berupa pemimpin kerja operasional, manajer, maupun direktur. Where? Di mana tempat mengaturnya? Tempat mengatur ialah di suatu organisasi, baik yayasan maupun perusahaan. When? Kapan waktunya mengatur? Mengatur sesuai dengan urutannya, yakni tahapan yang telah direncanakan. How? Bagaimana cara mengaturnya? Untuk mengatur suatu organisasi ialah menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal dengan POA: planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi-fungsi manajemen merupakan serangkaian kegiatan manajemen dalam hal pencapaian tujuan. Yang pertama, planning, berikutnya organizing,
Selanjutnya evaluating, dan langkah terakhir controlling. Planning atau perencanaan. Suatu hal akan berjalan ketika ada gambaran hal apa saja yang akan dicapai dan dijalani. Organizing. Setelah adanya perencanaan, berikutnya ialah mengumpulkan tim dengan cara mengorganisasikan. Hal ini penting karena akan melibatkan pembagian tugas menjadi beberapa divisi. Actuating atau pengarahan. Setelah terbentuk tim, selanjutnya melakukan pengarahan apa saja yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengarahan ini berupa pengarahan dari pemimpin maupun koordinasi antar anggota. Controlling atau pengevaluasian. Setelah semua hal dilakukan, langkah terakhir ialah mengevaluasi hal apa saja yang dapat mendatangkan keberhasilan dan apa saja yang mendatangkan kerugian. Hal ini penting karena dapat menjadi pijakan bagi kegiatan manajemen berikutnya.